Mas, kaki saya udah ketemu belum? Tapi tiba-tiba telepon rumah sakit bunyi. Isi pesannya, Pak, tolong ambil potongan tubuh yang baru ditemukan di lokasi kecelakaan. Dan kalian tahu di mana potongan ketemu? Ya, potongannya ketemu. Ternyata di tempat Udin buang kaki korban itu. Hai, malam ini bareng gue Agi Trivani. Kali ini gue mau bawain dua cerita horor sekaligus. Dan cerita pertama datang dari seorang sopir mobil jenazah yang terjadi sekitar tahun 2013 dan terjadi di kota Bandung. Jadi, mari kita simak ceritanya. Gue pernah dengar orang bilang kayak gini, jadi sopir mobil jenazah itu kerjaan yang gak semua orang sanggup. Lu tiap hari nganterin mayat ya, nganterin orang yang udah gak bernyawa. Gimana parnonya coba, apalagi kalau malam-malam. Kadang baru meninggal, kadang juga udah lama dan udah gak karuan bentuknya, udah bau banget. Nah, ini cerita dari temen gue, sebut saja namanya Budin. Udah beberapa tahun dia kerja sebagai sopir ambulan khusus jenazah di salah satu rumah sakit di Jawa Barat. Awalnya sih ya dia biasa aja, diganggu lemparan batu, lihat kasur jenazah jalan sendiri, atau melihat kayak ada roh keluar dari tubuh korban kecelakaan. Udah biasa, katanya yang penting gak diganggu langsung atau nunjukin wujud jelas. Dia masih bisa tahan, tapi malam itu beda bre. Sekitar jam 11 malam, Budin dapat panggilan buat jemput jenazah korban kecelakaan. Katanya sih korban ini ikut balap liar ya. Terus apa ya? Kayak apa ya? Kesangkut motor lain lah. Kelempar dan keseret beberapa meter ya. Parahnya lagi ditinggal gitu aja, sendirian sampai meninggal. Jadi kayak gak ada yang mau nolong. Dan Budin langsung jalan ke lokasi kejadian. Lokasinya tuh gak jauh lah, di pinggir kota dan daerahnya sepi. Yang kanan kirinya cuma pohon dan hutan ya. Pas nyampe, motornya si korban udah hancur, nggak berbentuk. Jenazahnya udah dibungkus di dalam kantong mayat. Entah siapa yang ngantongin. Dia cuma dikasih pesan, jangan buka kantongnya, kondisinya udah nggak utuh. Di perjalanan balik ke rumah sakit, Budin ngerasa ada yang aneh. Jalannya sepi, tapi dari kaca samping, dia lihat kayak banyak orang lari panik, lari ke arah berlawanan sama mobil dia. Tapi anehnya, pas dia lihat lewat spion, kosong, nggak ada siapa-siapa. Dia cek, paling cuma halusinasi atau ya kayak teror-teror hantu biasa yang kayak biasanya lah. Tapi nggak lama kemudian dia lihat lagi. Lihat lagi di depan jalan ada orang tergeletak, nggak gerak bre. Dia nggak yakin itu orang atau apa, makanya dia nyetir nggak menghindar. Tapi pas mobilnya lewat titik itu, krek, kayak ngelindes polisi tidur ya. Terus ada suara kayak teriakan lah, kenceng banget. Aduh sakit pak, tolong. Budin kaget banget, asli, merinding dia. Artinya apa? Dia kan habis ngelindes motor, artinya apa? Dia habis ngelindes orang. Akhirnya dia berhenti, turun dan benar aja. Ada cowok ya, cowok muda, luka-luka berdarah, minta dibenerin lututnya yang patah. Budin yang masih ngerasa itu orang beneran, ngebantu dong. Dia pegang kaki cowok itu pelan-pelan, dan pas digerakin tiba-tiba kakinya copot. Tangan Budin sekarang megang kaki penuh darah. Cowok itu cuma bilang, loh kok dibuang mas? Terus ketawa. Ketawa cekikikan ya, cekikikan sambil darah ngocor dari pahanya.
Budin langsung lari balik ke mobil, ngebut, nggak mau lihat ke belakang lagi. Budin udah yakin itu pasti setan. Tapi ternyata gangguan belum selesai. Dari balik belakang mobil, dia mulai dengar suara duk duk duk. Dia ngintip lewat spion tengah ya. Kantong jenazah itu bentuknya aneh. Bagian kakinya jadi kayak huruf L, kayak ada yang duduk di dalamnya. Dia makin panik akhirnya, bre. Terus ada suara ketuk dari kaca pemisah antara kursi sopir dan ruang belakang. Dia nekat nengok langsung ya dan lihat kantong jenazahnya sekarang lagi nempel di kaca. Kepalanya kayak nunduk ke arah dari balik kantong. Terus dari dalam kantong ada suara pelan. Pelan-pelan pak, jangan ngebut, nanti jadi kayak saya. Budin langsung panik banget ya, takut bre. Budin langsung baca doa sepanjang jalan, sampai akhirnya nyampe rumah sakit. Dia nggak berani dorong jenazahnya sendirian. Dia minta tolong temennya ya, sama satpam ya. Pas sampai kamar jenazah dan buka sedikit bagian kepalanya, Budin kaget. Wajah jenazah itu sama persis kayak yang tadi dia lindes pakai mobil di jalan. Malamnya Budin coba istirahat di lobi ya, tapi tiba-tiba orang ngetok meja, minta tolong sambil berdiri. Budin ngikutin sosok itu tanpa sadar, dia diarah ke kamar jenazah dan di ujung lorong sosok itu berhenti, setengah badannya melayang, ususnya teruntai ke lantai ya, terurai ke lantai ya. Terus dia tanya, "Mas, kaki saya udah ketemu belum?" Anjir nggak cok, langsung kayak keringetan cok si Budin. Dan tiba-tiba telepon rumah sakit bunyi. Isi pesannya kayak gini, "Pak, tolong ambil potongan tubuh yang baru ditemukan di lokasi kecelakaan." Akhirnya Budin datang ke sana dan benar aja ya, potongan kaki itu ketemu di tempat Budin buang kaki korban itu. Dan setelah itu Budin masih sering diganggu sampai akhirnya dia udah terbiasa. Bahkan pernah ngobrol sama arwah korban itu dan si arwah itu bilang, "Saya masih betah di sini. Keluarga saya juga belum jemput." Akhirnya malam itu Budin lihat arwah itu ya jalan ke kamar jenazah dan sekarang udah ada kakinya lagi. Meskipun nggak nyambung sempurna. Gila kan? Kadang yang meninggal karena kecelakaan itu bukan cuma meninggalkan luka di tubuh, tapi juga luka di tempat dia pergi. Itulah cerita dari arwah korban balap liar. Cerita horor yang kedua tentang korban tabrak lari, dan cerita ini soal motor bekas yang bikin hidup Mas Karim, seorang tukang ojek pangkalan, berubah total, yang terjadi pada tahun 1998 dan terjadi di kota Medan. Jadi mari kita simak ceritanya. Awalnya biasa aja sih. Mas Karin cuma pengen beli motor baru buat kerja. Tapi karena duitnya pas-pasan, dia cari motor bekas. Ketemulah satu motor, harganya murah banget, bentuknya oke, mesinnya juga katanya masih enak. Cuma satu hal yang bikin aneh, bodinya penuh stiker, ya penuh dengan stiker. Tapi karena ya masih bagus dan pas di kantong, akhirnya Mas Karim ini beli motor itu. Dan disinilah semuanya bermulai. Awal-awal dipakai aman. Mas Karim pakai ngojek, narik sana sini nggak ada masalah. Tapi beberapa hari kemudian mulai ngerasa aneh. Stang motor suka tiba-tiba berat pas mau belok. Rem juga kadang blong, tapi cuma di tempat-tempat tertentu. Biasanya di tempat yang rame orang nyebrang. Masuk akal sih kalau itu kerusakan biasa, tapi Mas Karim bawa ke bengkel
montirnya bilang, motor ini sehat, nggak ada yang rusak kok. Nah, Mas Karim mulai curiga sejak saat itu, tapi masih mencoba berusaha untuk mikir positif. Mungkin cuma sugesti Mas Karim doang. Sampai akhirnya malam itu ya, suatu malam ya, Mas Karim baru selesai narik, udah capek banget, pengen pulang, tapi pas lagi jalan di daerah sepi, ada cewek berdiri di pinggir jalan, rambutnya panjang, acak-acakan, bajunya robek-robek. Cewek itu melambaikan tangan dan bilang, "Mas, ojek dong, anterin saya pulang." Nah, Mas Karin heran, dia kan ojek pangkalan. Kok ini cewek bisa tahu kalau Mas Karim ini ojek? Tapi karena dia butuh duit dan si cewek ini bilang bayar mahal, ya udah diambil aja. Siapa coba yang gak tertarik duit gitu loh. Nah, setelah itu di jalan suasananya tuh hening. Mas Karim coba ngajak ngobrol, tapi cewek itu cuma diem aja. Dan tiba-tiba di tengah jalan yang gelap, cewek itu nepuk pundaknya dan bilang, "Mas, stop di sini aja." Mas Karim bingung. Loh, katanya tadi mau diantar pulang. Terus cewek itu jawab pelan, "Ini tempat pulang terakhir saya." Nah, Mas Karim jadi bingung dan mikir ini cuma bercanda. Jadi dia jawab setengah bercanda juga. "Loh mbak, jangan gitu ah, takut nanti ketemu setan." Terus cewek itu cuma bilang dan balik badan, "Maksudnya ketemu saya ya mas?" Anjir nggak tuh? Baru Mas Karim sadar dari awal dia bukan orang, bukan manusia, melainkan setan. Dan bener aja, cewek itu ngejatuhin badannya ke tanah, terus ngelipet-lipet tubuhnya sendiri, tulangnya bunyi patah kayak krek-krek-krek gitulah ya, sampai akhirnya badannya jadi nggak berbentuk. Mas Karim panik, langsung tancap gas, tapi anehnya motornya kayak berat banget. Udah gaspol, tapi jalannya kayak melambat lah, lambat gitulah. Dan pas dia lihat ke spion, cewek itu lagi megang bagian belakang motor sambil keseret di aspal. Mukanya nggak kelihatan, tapi rambutnya makin masuk ke roda belakang. Sampai akhirnya seluruh badannya masuk ke roda dan hilang. Mas Karim shock. Besoknya dia cerita ke teman-teman ojek pangkalan, katanya, "Bro, kayaknya motor lu tuh dulu dimandiin dulu nggak?" Akhirnya Mas Karim cobalah cuci motor itu pakai ya bunga 3 rupa, 7 rupa, yang penting gaji lah 5 rupa gitulah. Ya nggak tahu juga sih, itu kayaknya mitos ya, gue juga nggak percaya, tapi ceritanya ya dari si narasumber seperti itu. Nah, balik lagi ke cerita, pas lagi gosok-gosok bodi motornya, beberapa stiker mulai ngelupas dan kelihatan. Bodinya penyok, lecet-lecet dan bercak merah, mirip darah. Di situ dia sadar, motornya ini dulu habis kecelakaan dan dia ditipu. Karena ya dulu dibilang katanya bukan bekas kecelakaan, jadi ngerasa ketipu gitu loh. Akhirnya besoknya ya Mas Karim coba datangi ke lokasi tempat si penjual datang untuk minta penjelasan ya, kan udah merasa ditipu ya. Nah, setelah sampai ya di kosannya si penjual ya, tiba-tiba kosannya sepi, banyak kamar kosong, sampai dia dengar suara nangis dari salah satu kamar. Pas dia buka, benar aja, si penjual lagi ngumpet di pojokan, tutup badan pakai selimut dan nangis kejer. Si penjual kayak orang stres, dia teriak-teriak minta ampun, ya minta ampun gitu, dan katanya dia ngeliat setan. Mas Karim bingung. Pas uh, dia berdiri di depan pintu kamar, dia ngerasa ada yang berdiri di sampingnya. Dia nengok dikit, ada kaki perempuan melayang di sebelahnya. Dia nggak berani nengok ke atas, tiba-tiba sosok cewek itu muncul dari samping dan terbang.
ke arah si penjual motor sambil bilang, "Makasih ya mas, udah anterin saya ke alamat yang saya cari." Setelah kejadian itu, penjual motor menyerahkan diri ke polisi. Ternyata dia yang nabrak dan ninggalin cewek itu, dan motornya dijual ke Mas Karim biar bisa kabur. Ya, tapi untungnya bisa ketemu ya. Tapi arwah si cewek itu mungkin baru bisa tenang setelah si menabrak lari ini ketangkep. Makanya cewek ini ya, arwah cewek ini tuh menghantui Mas Karim untuk minta tolong, untuk ngelaporin kejadiannya ke polisi, dan akhirnya arwah itu pun ya benar sekali pergi dengan tenang. Gila ya, kadang yang kita bawa di motor itu bukan cuma penumpang, tapi juga penyesalan.